Apa Allah itu? Allah itu adalah zat yang menjadi sesembahan yang benar, atau sesembahan yang hak atau yang benar. Apa itu Allah? Allah adalah zat yang eksistensinya, yang keberadaannya, yang wujudnya itu wajib ada. Tak ditemu di akal kalau nya tak ada. Mustahil kalau tak ada. Setelah itu, inyo pun berhak, layak dan pantas untuk diibadati. Inilah makna lafaz jalalah atau makna Allah yang dijelaskan oleh para ulama-ulama kita dalam kitab-kitabnya yang diajarkan di pesantren-pesantren buya-buya gitu. Ulama kita atau buya-buya kita tak paham mana Allah, kata Allah, itu baru tu godang gitu. Mari kita lihat Bapak Ibu sekalian, apa makna Allah itu. Kalau waktu kecil dulu mungkin kalau disebut Allah, yang terbayang oleh kita ya lafaz jalalah, kata Allah yang dituliskan dengan kaligrafi. Para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah Al-Asy'ariyah menjelaskan bahwa makna kata Allah itu adalah al-ma'bud bihaqqin. Takkan payah mencari itu. Ada di buku akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang dikarang oleh ulama kita. Dalam syarah Aqidatul Awam ada. Apa makna Allah? Al-ma'bud bihaqqin. Kalau kita terjemahkan, sesembahan yang hak, sesembahan yang benar. Sesembahan itu kan artinya yang disembah, yang diibadati, yang berhak dan yang benar untuk disembah atau diibadati. Itulah yang kita sebut dengan nama Allah. Jadi kalau disebut, ditanya apa makna kata Allah, jawab mudah itu. Jangan dijawab yo apa kata Allah itu maknanya Tuhan aja. Apa makna Allah? Kata para ulama kita, al-ma'bud bihaqqin, yang layak, yang berhak, atau sesembahan yang benar. Berarti yang lainnya sesembahan yang batil. Itulah Allah. Ada juga ulama Ahlus Sunnah kita menjelaskan makna kata Allah itu agak sedikit panjang, tapi isinya sama je. Apa kata beliau, kata ulama ini? Al-wajibul wujud al-mustahiqu lil ibadah. Sama jujurnya. Bedanya dengan yang tadi ada tambahan di awalnya. Al-wajibul wujud, zat yang keberadaannya itu wajib. Wajib sih maksudnya wajib secara akal, tak wajib secara hukum fikih. Kalau yang wajib itu kan, kalau menurut usul fikih, hukum taklifi, wajib itu kalau dibuat apa halo, kalau tak dibuat berdosa. Yang wajib di sini bukan itu maksudnya. Wajib di sini maksudnya akal kita tak bisa menerima kalau inyo nak ada. Itu yang wajib ada tu maksudnya. Jadi Allah itu apa? Kata ulama yang menjelaskan dengan redaksi yang panjang ini, al-wajibul wujud, zat yang wujudnya, yang keberadaannya bersifat wajib menurut akal kita. Tak dapat indak harus adunya, tak mungkin tak adu, mustahil tak adu. Itu maksudnya. Baru ditambah dengan yang tadi, al-mustahiqqu lil ibadah, yang berhak untuk disembah atau diibadati. Jadi beda dengan yang tadi, tambah pangkalnya ketek.
Kalau ni yang singkik yang tadi aja. Apa Allah tu? Allah itu adalah zat yang menjadi sesembahan yang benar atau sesembahan yang hak atau yang benar. Apa itu Allah? Allah adalah zat yang eksistensinya, yang keberadaannya, yang wujudnya itu wajib ada. Tak ditemu di akal kalau nya tak ada. Mustahil kalau tak ada. Setelah itu, inyo pun berhak, layak dan pantas untuk diibadati. Inilah makna lafaz jalalah atau makna Allah yang dijelaskan oleh para ulama-ulama kita dalam kitab-kitabnya yang diajarkan di pesantren-pesantren buya-buya itu. Cuman barang tu tak soleh. Dek tak soleh, kadang-kadang tak lewat aja mau itu. Ditambah pula kaji tauhid awak memang lebih menekankan sifat 20. Tak salah tu. Tapi jangan dikatakan tak ada penjelasan ulama kita tentang apa makna Allah tu. Ada pula ulama kita Bapak Ibu yang dirahmati Allah menjelaskan Allah itu dengan kalimat yang berbeda. Apa maknanya? Kata ulama ini yang menemui Imam Al-Baihaqi, Imam As-Sanusi, apa kata beliau? Al-mustaghni an kulli ma siwah, al-muftaqiru ilaihi kullu ma ada. Lebih panjang loh deh. Apa makna Allah? Kata ulama ini, zat yang tidak membutuhkan selain dirinya. Inyo nak butuh kepada selain inyo. Yang kedua, selain dia yang membutuhkannya. Itulah makna Allah kata. Zat yang tidak membutuhkan yang lain. Tak butuh kepada malaikat, tak butuh kepada para nabi dan rasul, tak butuh kepada manusia, jin dan seterusnya. Justru selain dirinya lah yang butuh kepada Allah. Malaikat butuh kepada Allah, jin butuh kepada Allah, para wali butuh kepada Allah dan seterusnya. Jadi kalau ditanya dengan jawaban yang model ketiga, apa itu Allah? Zat yang tidak butuh kepada selainnya dan zat yang dibutuhkan oleh yang lainnya. Ikut Imam As-Sanusi yang menjelaskan. Timbul pertanyaan, apakah berbeda, bertentangan makna Allah yang dijelaskan oleh Imam As-Sanusi yang ikut dengan makna Allah yang kita sebutkan tadi yang di awal? Para ulama kita mengatakan tak. Secara isinya tak berbeda. Tetap ada kaitannya. Kaitannya apa? Kaitannya adalah yang layak disembah atau yang diibadati itu, yang layak kita sembah, yang layak kita ibadati adalah zat yang tidak butuh kepada selain dirinya dan yang dibutuhkan oleh selainnya. Kenapa jin tidak layak disembah? Karena jin itu dia butuh kepada selain dirinya. Dan selain dirinya ada yang tak butuh pada dia. Kenapa malaikat tidak layak untuk disembah? Sama juga. Satu-satunya zat yang layak untuk diibadati dan disembah, syaratnya adalah dia harus tidak butuh kepada selain dirinya. Kemudian selain dirinya itu yang butuh kepadanya. Ikut syarat. Maka para ulama kita mengatakan memaknakan Allah dengan kalimat atau definisi atau pengertian yang ketiga kok namanya itu tafsir bil lazim. Kalau yang tadi itulah joleh, yang Allah itu adalah zat sesembahan yang layak untuk disembah. Okey.
Tapi zat yang layak disembah itu syaratnya harus zat yang tidak butuh kepada yang lain, dan yang lain itu yang justru butuh kayaknya. Maka kalau disebut kalau didefinisikan atau dijelaskan Allah itu dengan makna yang ketiga, maka otomatis pemaknaan Allah dengan yang pertama tadi langsung terkoneksi atau terhubung. Sama jika Bapak Ibu, kalau kita ditanya apa itu manusia, hakikat manusia itu apa, pengertian manusia itu apa, ada dua pengertiannya. Bisa kita definisikan, bisa kita jelaskan pengertian manusia itu dengan mengatakan hewan yang berfikir. Apa itu manusia? Sejenis hewan yang berfikir. Awak kok hewan kok Pak? Kenapa? Karena sifat awak ada sifat hewan. Tapi yang membedakannya apa? Sifat atau karakteristik yang tidak dimiliki oleh hewan selain awak, yaitu berfikir. Maka kalau ditanya apa definisi manusia, biasanya itu bunyinya sejenis hewan yang mampu berfikir. Kerbau tak mampu berfikir, burung tak bisa berfikir, dan seterusnya. Lalu ada orang ketika ditanya apa itu manusia, ia jawab begini, manusia itu adalah sejenis hewan yang bisa menerima ilmu pengetahuan. Bisanya belajar, bisanya jadi alim, bisanya mengajar, bisa dia menerima ilmu. Apakah dua definisi manusia ini berbeda dan bertentangan? Tidak. Kedua-duanya sama, saling berkaitan. Apa kaitannya? Ketika manusia itu dimaknakan dengan hewan yang bisa berfikir, ketika manusia itu didefinisikan dengan hewan yang bisa menerima ilmu pengetahuan, bisanya belajar, bisanya menuntut ilmu, otomatis ini adalah hewan yang bisa berfikir. Dia yang bisa menerima ilmu itu tentu yang bisa berfikir Pak. Mungkin iya kan? Yang bisa belajar, yang bisa mengajar, yang bisa menerima ilmu, tentu yang bisa berfikir. Maka kalau disebut manusia adalah hewan yang bisa menuntut ilmu pengetahuan, otomatis lah tercakup di situ manusia hewan yang bisa berfikir. Karena yang bisa menuntut ilmu adalah yang punya pikiran, yang bisa berfikir. Model itu juga tadi. Ketika disebut apa itu Allah, Allah adalah zat yang tidak membutuhkan selain dirinya, tapi justru yang selainnya yang butuh kayaknya. Apa konsekuensinya? Inilah yang layak diibadati, inilah yang berhak untuk disembah. Jadi ada ikatan luzumiyah, ada ikatan konsekuensi. Kalau modeko pastinya modeko. Maka kalau diambil dan iko pastilah termasuk. Nah itu. Singkatnya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, bagi kita yang masyarakat biasa, kalau ditanya deh kawan, ditanya deh apa itu Allah, jawabnya yang tadi, zat yang wajib adu menurut akal kita, mustahil tak adu, dan dialah yang berhak untuk disembah. Selesai itu. Kenapa ini mesti kita jelaskan Bapak Ibu yang dirahmati Allah? Ya lagi-lagi karena ada sebagian jemaah yang menganggap buya-buya kita tidak paham apa itu Allah, kitab-kitab akidah kita tidak menjolehkan itu dan lain sebagainya. Yang kedua Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau tadi kita bahas apa makna Allah, kini kita bahas apa pula makna kalimat tauhid la ilaha illallah. Kan biasa agati la ilaha illallah, la ilaha illallah. Apa makna kalimat itu? Itu penting juga kita sampaikan. Karena lagi-lagi kita dianggap tak
tak paham dengan makna la ilaha illallah. Dulu di Jazirah Arab di abad sekitar 10 Hijriah itu ada seorang ulama aja, orang awam. Beliau mengklaim ulama-ulama yang ada di sekitar daerahnya tak paham makna la ilaha illallah. Sementara banyak ayat ulama di sekitarnya dan di Mekah dan Madinah. Tak cik dua orang ulama di zaman ini tu. Ulama-ulama banyak. Artinya bukan inyo saja yang ulama waktu itu, banyak. Ada yang bermadzhab Syafi'i, mazhab Hambali, Hanafi, Hambali. Dan ini Hambali juga mazhabnya. Apa katanya dalam bukunya? Saya katanya baru tahu dengan makna la ilaha illallah. Sebelumnya tak tahu saya makna la ilaha illallah. Dan kalau ada katanya ulama yang di sekitar wilayah ini mengklaim bahwa dia tahu makna la ilaha illallah, itu berduto dia. Jadi inyo mengakui inyo nak tentu la ilaha illallah selama apa? Sudah tu disambung pula dia orang lain jadi ginyo. Contoh apa dia dulu nak faham la ilaha illallah, contoh tu ulama-ulama kini yang diukunya baju orang je baju inyo. Tu ada ulamanya, tapi tak perlu sawi sekarang. Inyo mengaku selama ini saya tak faham apa makna la ilaha illallah. Kini dia baru fahamnya. Setelah saya baca buku-buku Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim dan lainnya, baru saya faham apa makna la ilaha illallah. Sudah tu apa? Buya-buya, kalau dibuat bahasa awak, buya-buya yang ada di lingkungan di Bangkinang ko, Kampar ko, sama macam dia. Tak je faham la ilaha illallah tu. Maka karena itulah beliau membuat risalah, membuat surat, membuat kitab-kitab singkat, berkirim surat kepada ulama-ulama penguasa yang ada di Jazirah Arab itu. Intinya ingin mengajarkan makna la ilaha illallah. Jadi selama pun tak tengok rati ulama ni, sekian abad tak tengok rati ulama tu dengan makna la ilaha illallah. Lah tibonya lah godang lah jadi ulamanya, baru sadar baru ada yang tahu, baru ada yang bisa memahami la ilaha illallah. Aku pemahaman yang sampai kini Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau kelompok itu yang datang ke pesantren, datang ke masjid, yang dicap itu bukan alun masuk paham itu kan, biasanya itu yang disampaikan, itu yang diajarkan apa makna la ilaha illallah. Dianggapnya awak aku nak mengerti makna la ilaha illallah. Itu dikaji pertama dan disampaikan. Dan Abu pernah mengalami, pernah saya mengalami. Ada dai-dai yang dikirim dari Arab Saudi itu. Apa kajinya? Memahami makna la ilaha illallah. Ujung-ujungnya apa? Bahawa selama itu kami yang menyimak memahami la ilaha illallah itu salah. Itu ujungnya tu. Kalaulah salah memahami la ilaha illallah, apa jadinya? Berarti ada syirik yang kita lakukan. Berarti nak joleh dah tuan-tuan syirik itu apa tu? Panjang katilah. Pangkalnya itu tadi. Kalau nak faham la ilaha illallah selama ko, nak faham apa makna la ilaha illallah, berarti banyak kesyirikan yang tuan-tuan tak tahu. Atau mungkin tuan-tuan lah buat. Kalau itu cerita itu apa? Berarti selama ko tuan-tuan jatuh dalam kesyirikan. Itu ujung. Maka mari kita tengok apakah ulama-ulama ahli sunnah yang membuat kitab-kitab akidah yang diajarkan oleh buya-buya kita. Kitabnya ada dulu diajarkan di Darun, tak kok gini. Dia UTI ya dulu. Orang tua-tua kita, buya-buya kita, itu je kitab akidah. Di situlah dijolehkan apa makna la ilaha illallah. Apa makna la ilaha illallah? Kata ulama kita,
maknanya adalah la ma'buda bihaqqin illallah. Jadi jangan disangko yang mengajarkan makna la ilaha illallah itu buku-buku Saleh Ibn Fauzan atau ulama-ulama Saudi. Nah, alun layu beliau lah, alun membuat bukunya lah, ladu penjelasan makna la ilaha illallah itu di buku-buku ulama Ahlussunnah itu. Jadi kau ada lebih kowe dari ikut kalimatnya, sampaikanlah. Yang mengajarkan, yang menguraikan makna la ilaha illallah itu bukan buku-buku tauhid yang dibawa di Arab Saudi. Tidak. La ada di buku-buku kitab kuning, kitab gundul, kitab botak yang diajarkan dan dibaca dan dijelaskan oleh ulama gitu. Cuman jarang diangkat. Itu aja. Kalau diangkat, kok jadinya, kok hasilnya? Apa kata ulama gitu? Apa makna la ilaha illallah? La ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada yang layak, tidak ada sesembahan yang hak. Atau kalau pakai kata Tuhan boleh juga. Tidak ada Tuhan yang berhak, yang layak untuk diibadati atau disembah kecuali hanya Allah. Itu maknanya. Imam An-Nawawi Al-Bantani, orang Banten, dalam buku akidahnya itu jujur kan. Imam As-Sanusi dalam bukunya yang lain selain yang diajarkan di pondok-pondok itu judulnya Al-Ma'bud la ma'buda bihaqqin illallah. Imam Al-Baijuri ketika mensyarah Jawharut Tauhid itu judulnya apa makna la ilaha illallah? La ma'buda bihaqqin illallah. Imam Al-Baijuri ketika mensyarah akidah Sanusi itu juga beliau jelaskan makna la ilaha illallah adalah la ma'buda bihaqqin illallah. Jadi kalau ditanya beko apa makna la ilaha illallah, acung tangan kata jawab sampai terjawab pada itu nak dapat kaji lah, tak bisa je melanjutkan lah dak luar jawab itu sangkunya wadang ngerti. Jadi kau tiba nama janggut-janggut beko dari Arab tu ada penterjemahnya. Isi kajinya apa? Mempelajari, memahami makna la ilaha illallah. Jawab copet. Kami dari guru-guru kami, dari kitab-kitab yang diajarkan oleh buya kami menyebutkan bahawa makna la ilaha illallah itu adalah la ma'buda bihaqqin illallah. Titik. Selesai itu. Lah dikunci itu. Apa je lah? Tak bisanya mengklaim, tak bisanya menuduh awak nak mengerti makna la ilaha illallah. Cuman kalau dijawab modeko itu yang masalah. Apa makna la ilaha illallah? Kita jawab tak ada Tuhan selain Allah. Kalau itu terbuka apa tu? Dan itu baru artinya. Apa makna la ilaha illallah? Tidak ada Tuhan kecuali Allah. Itu artinya. Terjemahannya apa tu? La tidak ada ilaha Tuhan illa kecuali Allah. Itu baru terjemahan. Tapi kalau maknanya apa? La ma'buda bihaqqin la ma'buda bihaqqin mawjudun illallah. Tidak ada sesembahan yang hak, yang berhak untuk disembah atau diibadati kecuali dan seorang tu, kecuali zat yang seorang tu yaitu Allah. Selesai tentang makna kalimat tauhid. Kemudian perlu kita bahas juga tentang keutamaan kalimat tauhid. Kita singgung kata aja. Apa keutamaan kalimat tauhid tadi itu? La ilaha illallah. Di antara keutamaannya adalah kalimat la ilaha illallah itu menjadi tanda awal keimanan. Tanda awal kita beriman, tanda awal kita Islam adalah dengan mengucapkan la ilaha illallah. Itu bagi orang yang memang orang tuanya tidak Islam dan inyo dari ketek tidak Islam, artinya tidak dalam lingkungan rumah tangga yang Muslim. Kalau mau dia anak-anak awak
Dari keteknya lah biasanya bila ilaha illallah, tak perlu bersahadat je lah. Dari keteknya lah hidup dalam lingkungan Islam, orang tuanya Islam. Tapi kalau orang yang dia sudahlah hidup di komunitas yang non muslim, agamanya pun bukan Islam, orang tuanya dah Islam, dia masuknya ke Islam kah? Untuk menunjukkan Islamnya adalah dengan mengucapkan la ilaha illallah lengkapnya dalam 2 kalimat syahadat. Dalilnya apa Bapak Ibu yang dirahmati Allah? Dalilnya hadis riwayat Imam Muslim, di mana beliau mengatakan dalam riwayat ini, qala Rasulullah, Nabi berkata kepada pamannya Abu Talib ketika Abu Talib sedang sakaratul maut. Apa kata Nabi? Qul la ilaha illallah ashhadu laka biha yaumal qiyam. Oi Pak, wahai paman, oi mama, tolong tek baca la ilaha illallah. Oh, Abu Talib lah kena out dah, kena meninggal dah. Apa kata Nabi? Oi mak, paman, bacalah la ilaha illallah. Untuk apa? Asyhadu laka biha yaumal qiyam. Supaya nanti dari kiamat saya yang menjadi saksi bahwa mama, bahwa paman ini orang muslim atau orang beriman. Kenapa Nabi menyuruh Abu Talib mengucapkan itu? Padahal Abu Talib kita tahu bagaimana perjuangannya, pembelaannya, mati-matian dia membela Nabi itu, pasang badan dia membela Nabi. Tapi kan meninggal, Nabi tetap menyuruh Abu Talib membaca la ilaha illallah. Berarti untuk menunjukkan atau tanda awal keislaman kita, tanda awal kita sudah muslim itu tak cukup dengan sikap pro, sikap membela Islam, tak cukup ini. Untuk menunjukkan kita orang Islam, tanda pertamanya dengan mengucapkan la ilaha illallah. Itu keutamaan kalimat tauhid yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalimat la ilaha illallah itu kunci surga, kunci surga. Kalau kalimat la ilaha illallah terbaca atau dibaca di akhir hayat kita. Maksudnya, kalau ada orang sedang sakaratul maut, kalimat terakhir yang dia ucapkan sebelum ruhnya lepas atau sampai ruhnya lepas, itu kalimat terakhir yang diucapkan, maka kunci surga sudah di tangan. Dalilnya hadis riwayat Abu Dawud. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah." Siapa yang ucapan terakhirnya meninggalkan dunia fana ini, tutup usia, kalimat terakhir yang diucapkan la ilaha illallah, kata Nabi, masuk surga. Apa artinya masuk surga itu? Bukankah semua kita masuk surga nanti selagi ada iman? Maksudnya kuncinya lape deh. Bisa jadi maknanya langsung masuk surga. Dan ini sudah dibahas oleh para ulama fikih kita ketika bab hadir atau kita berada di dekat orang yang sedang sakaratul maut. Itu yang kita sebut dengan talqin mayat. Talqin mayat itu ada dua. Mentalkinkan mayat ketika dia sedang sakaratul maut. Yang kedua, mentalkinkan mayat setelah mayat itu dikebumikan, lah dimasuk dalam liang lahat, ditimbun tanah. Sebelum kita pergi, duduk situ atau togak, kita talkinkan ini. Talkin mayat dengan talkin orang yang akan jadi mayat alias mau meninggal dunia, itu sama-sama ada keterangannya dalam agama. Khusus untuk mentalkinkan mayat ketika mentalkinkan orang yang sedang sakaratul maut, tekniknya ada apa? Caranya ada apa? Kata para ulama kita,
bisikkan di telinga orang yang sedang sakaratul maut itu kalimat la ilaha illallah. Jangan songek-songek, jangan diaruk, apa maksud Makinang aruk tu, jangan diariak, itu maksud Minang. Kalau Makinang sama ya, aruk. Jangan diherdik, woi baca la ilaha illallah, tak, baca perlahan-lahan, bisikkan la ilaha illallah sekali aja. Setelah itu tengok responnya, dibacanya tak? Oh tak. Dia lagi jarak dulu, kok seminit umpamanya atau 30 detik, ulang balik la ilaha illallah. Ditengok lo responnya, alhamdulillah tak dibaca dia dah. Ulang lo balik. Itu caranya. Jadi jangan gatik pula di telinganya la ilaha illallah, tak macam itu caranya. Atau dihardik tadi mokak situ, atau kaset gatik tu diputar telinga, tak. Yo kalaupun usaha awak kuat menyuruh orang yang sakaratul maut tu baca la ilaha illallah, kalau takdirnya mengatakan ni tak baca, dia tak akan dibaca. Jadi fokus saja baca la ilaha illallah. Kalaulah dibaca dia, kita bisikkan la ilaha illallah, diikutinya atau dibacanya, lah cukup itu. Diam boleh, atau kita baca surah Yasin bangunnya atau apa. Kecuali orang yang sedang sakaratul maut tu bercakap dia balik, berbicara dia lagi, ucapannya tu la ilaha illallah. Kita bisikkan dari la ilaha illallah, dibaca dia la ilaha illallah, selesai begitu. Tahu-tahu apa katanya, nak ambil air minum, awi rupa. Berarti kalimat terakhirnya tak la ilaha illallah tadi tu, minta air minum tu berarti. Minta air lagi minum, cai minum topek minum. Sudah tu habisin balik la ilaha illallah. Tengok perlu responnya balik. Diikutinya, dibacanya la ilaha illallah. Berarti dah selesai misi itu. Berarti itu yang terakhir ucapkan. Sudah tu meninggalnya, lah tercapailah harapan, tercapai misi. Kalimat terakhir yang keluar dari mulutnya la ilaha illallah. Tapi kalau bercakapnya sudah tulis, yang diucapkannya bambonya subhanallah, la Allah, berarti Allah tu diulang balik proyek tu, diulang program kau balik, bisikkan lagi la ilaha illallah. Intinya kita berusaha untuk mengajarkan atau membuat orang yang sedang sakaratul maut itu mengucapkan la ilaha illallah sebagai ucapan terakhir. Jadi kalau baca itu sudah tu balik, ulang balik. Tapi kalau nak membaca sampai meninggal dunia, jangan kecewa pula. Itu bukan tanda orang ini matinya suul khatimah, tak. Lapone baca la ilaha illallah, tak je dah baca meninggal. Jangan berkecil hati. Tidak membaca la ilaha illallah sebelum meninggal dunia itu bukan tanda kita suul khatimah. Itu tanda suul khatimah. Tapi membaca la ilaha illallah ketika di akhir hayat kita, itulah tanda elok tu berarti. Tanda kita mendapatkan kunci surga yang disebutkan oleh Nabi. Kemudian yang berikutnya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, keutamaan kalimat tauhid tadi adalah zikir yang paling utama itu adalah la ilaha illallah. Dalilnya apa? Dalilnya hadis Imam At-Tirmidzi. Kata Nabi, afdalu az-zikri la ilaha illallah. Seafdal zikir adalah la ilaha illallah. Zikir yang paling utama adalah ucapan la ilaha illallah. Itu tu makanya buya-buya kita zikir yang paling banyak tu ucapan la ilaha illallah.
Dia nak mengamalkan itu dia. Bukan dia hawa nafsunya, bukan dia posan gurunya semata, tak. Dia ada hadis mengatakan zikir yang paling afdal adalah ucapan la ilaha illallah. Maka itu yang diperbanyak di buya-buya gitu. Sudah sembahyang itu ya. Dan sembahyang maka itu ya. Untuk mengamalkan hadis Nabi. Afdalul zikri la ilaha illallah. Ada pula yang menambah kita. Biasanya di suau-suau di masjid imam kalau mimpin zikir la ilaha illallah ada ditambahnya afdalul zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Itu hanya penggabungan aja, digabungnya antara hadis dengan ayat. Kalau hadis tadi bunyinya afdalul zikri la ilaha illallah, kalau ayat fa'lam annahu la ilaha illallah. Diambilnya afdalul zikri dari hadis tu, sudah tu diambilnya ayat. Tu jadi afdalul zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Jadi setengah ayat diambil dari setengah diambil dari ayat, setengah diambil dari hadis. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalimat la ilaha illallah adalah kunci surga. Sama yang tadi, kunci surga juga. Cuman syaratnya kalau kita wafat dalam kondisi meyakini maknanya. Berarti kalau kita hanya mengucapkan la ilaha illallah tapi makna la ilaha illallah tidak kita yakini, itu bahaya begitu. Supaya la ilaha illallah itu jadi kunci surga bagi kita nanti, yakini dan imani maknanya. Apa makna la ilaha illallah tadi? Tidak ada sesembahan, tidak ada zat yang berhak dan layak untuk kita sembah, kita ibadati kecuali Allah. Kalaulah namanya beribadat, itu harus kepada Allah. Tak boleh diarahkan ibadat itu kepada malaikat, kepada nabi, kepada rasul, kepada guru tarekat, kepada buya, kepada ustaz. Tak boleh. Itu isi. Pokoknya kalau lai atinamu ibadah, soran ke Tuhan tu, soran ke Allah. Jangan diagi kepada selain Allah. Itulah makna la ilaha illallah. Sealim-alim apapun uangnya, tak boleh, tak layak kita sembah atau kita beribadah kepada. Sehebat apapun karamahnya, sedalam apapun ilmunya, sesoleh apapun uangnya, tetap yang namanya ibadah tak boleh kita arahkan kayaknya, kita berikan kayaknya. Itu isinya Pak. Sebab yang layak untuk kita berikan ibadah, yang layak kita sembah hanya satu, yaitu Allah. Tanamkan dalam hati. Setiap mengucapkan la ilaha illallah, hadirkan di hati kita. Yakini itu. Jangan ragu walaupun sehelai rambut. Pokoknya harus diyakin seyakin-yakin. Terbalik bumi jadi langit, langit jadi bumi, tetap kita meyakini bahawa yang layak untuk disembah, untuk diibadati hanya Allah. Tak ada yang lain. Kalau itu yang kita yakini, maka la ilaha illallah yang kita ucapkan dengan kata hati, dengan keyakinan model tadi, itu akan menjadi kunci surga. Dalilnya mana? Dalilnya hadis riwayat Imam Muslim. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini? Man mata, siapa yang meninggal dunia, siapa yang wafat, siapa yang mati, wa huwa ya'lamu annahu la ilaha illallah, dakhalal jannah. Siapa yang meninggal dunia, kata Nabi, dalam keadaan wahwa ya'lam, dalam keadaan inyo meyakini bahawa tidak ada yang layak dan tidak ada yang berhak untuk disembah, diibadati, hanya Allah saja,
dakhalal jannah. Kalau tadi mengucapkan la ilaha illallah, kalau niko meyakininya. Siapa yang meninggal dunia dengan kondisi inyo ndak ragu dengan la ilaha illallah, dengan yakin seyakin-yakinnya bahwa yang boleh dan yang berhak untuk diibadati itu hanya Allah, dakhalal jannah. Susah. Jadi kalau ada orang beko kita talkinkan ketikanya sakaratul maut, ndak dibacanya, aja kecil hati. Mana tahunya meninggal dunianya dalam keyakinan bahwa yang layak untuk diibadati dan disembah itu hanya Allah. Allah kunci itu. Lah kunci itu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, maka iku ada dalam kitab-kitab gitu, dalam buku-buku akidah Ahlussunnah yang dipelajari dan diajarkan buya-buya. Jadi jangan ragu dengan akidah yang sudah diajarkan oleh buya-buya dalam akidah yang mereka ajarkan. Cuman itu perlu kita baca balik, kita sampaikan di mana kurang, mana yang belum disampaikan beliau dulu, kita sampaikan. Itu tugas kan. Demikian Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.